Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Viola Dwi Bilbina dengan NPM C1C023036. Di mana dua video sebelumnya itu saya telah membahas mengenai bab 5 dan bab 6. Bab 6 yang mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Nah, pada video yang ketiga ini saya akan melanjutkan di bab berikutnya, yaitu bab 7 mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak mengenai utang. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan. Transaksi entitas induk dan entitas anak, pembahasan utang, transaksi utang antar entitas induk dan entitas anak. Nah, sama seperti halnya dengan transaksi jual beli persediaan atau aset tetap sebelumnya, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak itu juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, dari patokan tersebut, transaksi utang piutang tersebut harus dieliminasi karena terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi tersebut tidak memunculkan pendapatan atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Nah, langsung saja, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh anak atau entitas anak, maka yang diperlukan untuk jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga akan kita contohkan pada case berikut. Contohnya itu, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara itu menerbitkan obligasi pada nilai par atau nilai wajar nilai par yaitu sebesar 500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Sehingga tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas itu membeli 60% obligasi tersebut yang bermaksud untuk memiliki sampai jatuh tempo. Nah, atas penerbitan obligasi tersebut, PT Nusantara akan melakukan pencatatan jurnal. Yang pertama itu berupa pada tanggal 1 Juli 2015, maka akan menjurnal akun kas di debit sebesar 500 juta. Dan akan mengkredit akun utang obligasi sebesar 500 juta. Ini untuk di tanggal 1 Juli 2015. Nah, selanjutnya untuk di tanggal 31 Desember 2015 tersebut akan mencatat akun beban bunga di debit sebesar 20 juta dan akan mengkredit akun utang bunga sebesar 20 juta. 20 juta ini didapatkan dari pengakuan bunga obligasi yang terutang, yaitu 8% dikalikan dengan 6/12. Kenapa 6/12? Karena pembayarannya tuh per semester. Selanjutnya dikalikan dengan utang obligasinya sebesar 500 juta. Nah, sedangkan PT Andalas itu akan melakukan pencatatan terkait dengan pembelian obligasi pada PT Nusantara itu dengan mendebitkan akun investasi pada obligasi sebesar 300 juta.
dan mengkreditkan akun kas sebesar 300 juta. Itu tuh untuk di tanggal 1 Juli 2015. Nah, selanjutnya di tanggal 31 Desember 2015 akan mendebitkan akun piutang piutang bunga sebesar 12 juta dan mengkreditkan akun pendapatan bunga sebesar 12 juta. Nah, 12 juta ini didapatkan dari sama seperti tadi pengakuan piutang obligasinya tadi sebesar 8% dikalikan dengan 6/12 dikalikan dengan investasi pada obligasinya. Sehingga karena pembayaran bunga baru dilakukan pada tanggal 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga, di mana mengkreditkan utang bunga sebesar 300 juta dan mengkreditkan akun investasi pada obligasi sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Nah, kita akan mendebitkan akun pendapatan bunga pada sebesar 12 juta dan mengkreditkan beban bunga sebesar 12 juta. Nah, selanjutnya pembelian bukan pada nilai par, di mana obligasi dapat diterbitkan bukan dari nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi tersebut lebih rendah, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Namun, jika sebaliknya, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Nah, selanjutnya, transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat, di mana pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak, baik pada nilai par maupun bukan pada nilai par, sehingga investasi pada obligasi tersebut, utang obligasi tersebut, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasi. Pembelian pada nilai harga yang berbeda dengan nilai tercatat tersebut, entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas pada harga yang berbeda lebih rendah, dengan harga yang lebih rendah, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika sebaliknya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi. Baiklah, mungkin pada bab ini itu saja yang dapat saya singgung. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga cukup jelas dengan penjelasan yang saya berikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.